Selamat pagi anak-anak kelas 4A yang Ibu kasihi. Hari ini bertemu kembali dengan Ibu Maria Lestari untuk membahas materi pelajaran dari tema 1, subtema 1. Temanya adalah keberagaman budaya bangsaku. Coba perhatikan pada gambar di bawah ini. Pada gambar di bawah ini, latar belakangnya adalah bendera merah putih. Kemudian ada pulau-pulau yang membentang dari Sumatera sampai Papua. Ya. Kemudian selain pulau-pulau juga ada baju adat. Baju adat itu dimiliki oleh setiap suku bangsa. Nah, untuk mengingatkan kembali betapa besar bangsa Indonesia, kita akan menyanyikan lagu. Yuk, kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Ya, sama-sama. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Nah, Indonesia adalah tanah air kita. Tentu kalian harus menjaga supaya bangsa Indonesia tetap utuh. Meskipun kita beragam, tapi kita harus tetap bersatu. Nah, kita akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, kalian harus dapat mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks dengan mandiri. Apa pengertian dari gagasan pokok dan apa pengertian dari gagasan pendukung? Nanti Ibu akan jelaskan di slide berikutnya. Yang kedua, kalian dapat menyebutkan keberagaman. Apa itu keberagaman? Keberagaman itu adalah bermacam-macam, terdiri atas budaya, kemudian etnis atau suku bangsa, dan agama dari teman-teman di kelas. Tentu kalian tahu, etnis atau suku bangsa itu ada Jawa, Sunda, Batak, dan lain-lain. Nah, kalau agama, di Indonesia ada 6 agama yang diakui oleh negara kita. Apa saja? Agama tersebut adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan yang terakhir Konghucu. Yang ketiga, kalian harus bisa menjelaskan bagaimana cara menghasilkan bunyi. Karena bunyi dapat dihasilkan dari benda-benda yang ada di sekitar kita, tentunya apabila benda itu bergetar. Kita lanjut. Tahukah kalian bahwa Indonesia adalah negara yang terdiri dari banyak pulau, suku bangsa, agama, musik, tarian, dan rumah adat? Di bawah itu ada beberapa gambar yang menunjukkan beberapa rumah adat di Indonesia. Kemudian ada juga tarian. Ya, tarian tradisional itu biasanya dimiliki oleh setiap suku bangsa. Ya, rumah adat juga sama. Jadi sebetulnya keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia itu karena berbagai macam suku bangsa yang mempunyai budaya yang berbeda-beda. Indonesia merupakan negara yang terdiri dari banyak pulau, beragam budaya serta suku bangsa yang berbeda-beda. Tadi kita sudah bahas ya nak ya. Kemudian meskipun kita berbeda-beda, tetapi kita tetap bersatu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, di dalam burung Garuda
dari gambar yang ada cengkeraman kedua kaki burung Garuda, itu ada yang namanya tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Apa pengertiannya? Bhinneka Tunggal Ika adalah meskipun kita berbeda-beda, tetapi kita tetap satu, yaitu bangsa Indonesia. Nah, kita akan belajar tentang budaya, tetapi dikaitkan dengan pembelajaran tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kita baca sama-sama. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Perhatikan baik-baik pada bacaan di sini. Bacaan di sini ada yang namanya gagasan pokok atau gagasan utama. Yang mana gagasan pokok itu terletak pada kalimat yang pertama, yaitu pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Sedangkan kalimat-kalimat yang lainnya itu merupakan kalimat pendukung, atau bisa juga disebut kalimat penjelas, atau bisa juga disebut kalimat pengembang. Nah, paragraf itu dibedakan menjadi 3. Ada paragraf induktif, ada paragraf deduktif, ada paragraf campuran. Apa itu paragraf induktif? Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terdapat pada akhir paragraf. Sedangkan paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat utama di awal paragraf. Yang ketiga, paragraf campuran. Apa itu paragraf campuran? Paragraf campuran adalah paragraf yang kalimat utamanya pada awal paragraf tetapi diperkuat pada akhir paragraf. Kita akan lihat pengertian gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apa itu gagasan pokok? Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Nah, Indonesia negara yang sangat beragam budayanya. Sebagai warga negara, kita wajib menghargai keberagaman tersebut. Perhatikan gambar-gambar di samping. Yang pertama adalah suku Gayo. Nah, suku Gayo itu mendiami provinsi Aceh. Kemudian suku Baduy. Suku Baduy adalah suku terasing yang terdapat di provinsi Banten. Yang ketiga, suku Batak. Ya. Suku Batak adalah suku asli dari Sumatera Utara. Kemudian suku Minang itu adalah suku asli dari Sumatera Barat. Suku Jawa itu suku asli dari Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Sedangkan suku Asmat itu dari Papua. Ya. Kemudian suku Bugis itu dari Sulawesi Selatan. Ya, tentunya dari berbagai suku bangsa ini kita dapat bersatu apabila kita saling menghargai dan menghormati perbedaan yang ada. Nah, kalian lihat di sini ada beberapa gambar ditampilkan rumah adat dengan baju adat, kemudian tarian daerah dan senjata tradisional. Nanti kalian boleh mencatat
satu persatu. Contohnya, Sumatera Utara, rumah adatnya namanya apa? Kemudian pakaian adatnya namanya apa? Tarian yang terkenalnya namanya apa? Dan senjata tradisionalnya namanya apa? Begitupun dengan provinsi-provinsi yang lain. Ya, kalian pasti nanti bisa menyelesaikan. Nah, tentu kalian diberikan anugerah berupa panca indera. Dari kelas 1 kalian sudah belajar tentang panca indera. Ya, ada indera penciuman, ada indera penglihatan, ada indera peraba, ada indera pendengaran, dan ada indera perasa. Nah, pada bagian ini Ibu akan membahas tentang indera pendengaran. Melalui indera ini kita dapat mendengar dan menikmati hasil karya seni dan budaya Indonesia yang beragam. Ya, kita akan belajar. Bunyi adalah sesuatu yang dapat kita dengar. Nah, bunyi dapat dihasilkan apabila benda itu bergetar. Ya, benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi itu dinamakan dengan sumber bunyi. Ya, bunyi dapat merambat melalui benda cair, benda padat, dan benda gas. Contoh dalam gambar di atas itu adalah telepon-telepon yang dibuat menggunakan kaleng susu cair yang dihubungkan dengan seutas benang, kemudian digunakan untuk berbicara. Maka suara akan merambat melalui benang yang dihubungkan tersebut. Nah, ini adalah contoh perambatan melalui benda padat. Kemudian di bawahnya ada air yang ada di dalam ember, kemudian ditaruh corong. Nah, dipukul embernya, kemudian kita dengar dari corong, maka suara akan terdengar dari corong tersebut. Jadi, suara atau bunyi merambat melalui benda cair. Kemudian yang melalui benda gas itu contohnya di sekolah. Ada bel berbunyi, suara sampai ke telinga kita karena suara merambat melalui udara. Udara itu termasuk benda gas. Nah, bagaimana bunyi dapat terdengar? Ada yang keras dan ada yang lemah. Yang menyebabkan perbedaan bunyi itu adalah frekuensi. Apa itu frekuensi? Frekuensi adalah banyaknya getaran dalam 1 detik. Seandainya getaran itu banyak, maka suara akan terdengar kuat. Tetapi kalau getarannya sangat sedikit, maka suaranya akan terdengar lebih lemah. Ya, oke. Kiranya anak-anak belajar cukup sampai di sini. Nanti Ibu akan memberikan rangkuman, karena yang Ibu sampaikan di sini adalah garis besarnya. Tetapi Ibu percaya kalian dengan melihat video pembelajaran ini, kalian dapat merangkum apa yang menjadi inti dari pembelajaran pada hari ini. Oke, ingat tetap prokes, jaga kesehatan, tidur cukup, makan yang bergizi supaya badan kalian tetap sehat. Oke, selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati.